Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftuka dari kelas MJ 102 Prodi Manajemen. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas terstruktur dari mata kuliah Ekonomi Mikro, yaitu mengenai kebijakan pemerintah mengenai lonjakan harga pokok. Dalam presentasi ini akan membahas mengenai langkah atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah bila ada satu produk kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami kenaikan atau lonjakan harga, serta pendapat mengenai keberadaan KPPPU. Selanjutnya, apa itu inflasi atau kenaikan harga? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti permintaan yang lebih besar daripada penawaran atau jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Nah, kebijakan untuk menjamin ketersediaan pasokan dan serta stabilitas harga bahan pangan bagi seluruh masyarakat tetap merupakan salah satu prioritas utama dari pemerintah. Bahan pokok utamanya pangan tersedia dengan harga terjangkau. Begitulah harapan masyarakat, baik itu pada saat hari biasa dan terlebih pada periode hari besar keagamaan nasional di tanah air. Harapan besar masyarakat itulah yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Oleh karena itu, berbagai strategi dijalankan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan menjaga harga bahan pokok tetap stabil. Apa aja sih kebijakan atau upaya pemerintah dalam menangani kenaikan harga bahan pokok? Kebijakan yang pertama, yaitu menetapkan HET. HET adalah singkatan dari harga eceran tertinggi. Pemerintah kerap menerapkan HET guna mengendalikan harga produk yang terlalu fluktuatif atau memiliki risiko untuk menjadi tidak stabil. Biasanya contoh produk yang banyak ditetapkan HET itu adalah di obat-obatan. Kebijakan yang kedua, yaitu menetapkan pajak. Cara yang lain yang biasa digunakan oleh pemerintah di banyak negara adalah menetapkan pajak. Pajak mempunyai bahan fungsi untuk salah satunya yaitu fungsi stabilitas. Mengutip dari buku Manajemen Pajak Putra tahun 2019, halaman 13, fungsi stabilitas dalam perpajakan menjadi salah satu cara pemerintah untuk menstabilkan harga. Jadi, inflasi dapat dikendalikan. Nah, kebijakan yang ketiga, yaitu menetapkan harga lebih tinggi. Cara lainnya yaitu menetapkan harga lebih tinggi. Mengutip dari buku Pengantar Ekonomi Episa tahun 2022 halaman 57, kebijakan yang lebih sering dilakukan pemerintah adalah menetapkan harga pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang ditentukan pasar bebas. Nah, kebijakan tersebut dikenal sebagai kebijakan harga minimum. Selain itu, kebijakan menetapkan harga pada tingkat lebih tinggi juga disebut sebagai kebijakan harga terendah. Contohnya, salah satu contoh adalah ketika terjadi ketidakstabilan harga beras. Pemerintah Indonesia pernah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan harga jual yang sesuai dengan HET. Jadi, jelas bahwa penetapan HET merupakan solusi menstabilkan harga. Ini adalah upaya lain yang dapat kita lakukan, yaitu pertama, meminta pemerintah untuk mengadakan pasar murah, sehingga harga kebutuhan pokok bisa terjangkau dan konsumen yang kelas bawah atau masyarakat miskin, khususnya untuk kebutuhan pokok sapi, ayam, gula, minyak goreng, dan telur. Yang kedua adalah adanya program operasi pasar yang dilakukan 2-3 bulan sekali, terutama pada saat menjelang Lebaran. Yang ketiga itu pembagian stok barang kebutuhan pokok disebarkan secara merata di berbagai daerah, terutama di daerah terpencil yang jauh dari kepadatan kota dan keramaian kota.
Yang keempat, yaitu melakukan sosialisasi kepada pedagang agar tidak menaikkan harga kebutuhan pokok saat menjelang Lebaran. Yang kelima, yaitu melakukan pengawasan terhadap pedagang yang sengaja menaikkan harga kebutuhan pokok. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendapat saya terkait keberadaan KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Apa sih KPPU? KPPU adalah singkatan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaku usaha agar tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Apa tugas dari KPPU? Tugas KPPU adalah yang pertama, mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua yaitu menyusun pedoman yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan atau Kemendak untuk mengawasi perdagangan dan persaingan usaha. Yang ketiga adalah menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif. Menurut saya, adanya KPPU ini sangat sangat membantu untuk para pembisnis dan juga kalangan masyarakat. Selain juga dengan terkoordinir, kita juga akan lebih aman dan lebih nyaman dalam berbisnis dan berbelanja. Nah, kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah inflasi adalah tantangan ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli dan stabilitas keuangan individu maupun keluarga. Namun, dengan kebijakan dan upaya yang tepat, dampak inflasi dapat diminimalkan. Serta dengan adanya KPPU, pengusaha maupun masyarakat dapat dengan mudah dalam berbisnis karena dapat terorganisasi dengan baik. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.